Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri, saya Dina Marifatul Fauzia dari kelas 3C Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi apa sih yang dimaksud dengan bahan organik. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Apa sih yang dimaksud dengan bahan organik? Bahan organik merupakan sisa makhluk hidup, tumbuhan atau hewan yang sedang atau sudah mengalami pembusukan. Yang dimana selama proses ini bahan tersebut tuh akan diuraikan oleh mikroorganisme hingga berubah menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tanaman. Oke, lanjut. Apa sih fungsi bahan organik? Yang pertama itu meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, menambah unsur hara, NPK dan mikro. Yang ketiga, membuat tanah gembur dan ramah. Yang keempat, menjaga kelembapan tanah, memperbaiki struktur dan pori-pori tanah. Yang terakhir, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Nah, di sini ada sumber bahan organik nih. Yang pertama itu dari sisa panen, dari jerami padi, batang jagung, daun sayur, terus ada tanaman penutup tanah, rumput dan gulma yang dipotong, terus pupuk hijau, itu tuh tumbuhan yang dibenamkan ke tanah. Terus ada pupuk kandang dan kompos. Nah, kenapa sih bahan organik itu tuh perlu ditambah? Nah, karena tuh tanah pertanian kan sering kehilangan bahan organik nih karena adanya intensitas tanaman tinggi, sisa tanaman dibuang ataupun dibakar, erosi dan hujan, serta penggunaan pupuk kimia itu berlebihan. Nah, di sini saya memberikan contoh, yaitu membuat pupuk kompos dari daun kering. Nah, apa sih yang dinamakan dengan pupuk kompos daun kering? Adalah pupuk organik yang dibuat dari daun-daun yang telah gugur dan mengering. Nah, daun kering tuh diuraikan nih secara alami oleh mikroorganisme sehingga berubah menjadi kompos yang kaya unsur hara. Terus kompos ini tuh membantu nih memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan serta mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, apa saja sih alat dan bahan yang digunakan? Yang pertama itu ada bahan yang pastinya tuh yang pertama daun kering, yang kedua tanah, yang ketiga itu ada air, habis itu yang keempat itu ada E4. Nah, alatnya itu apa saja sih yang digunakan? Itu ada gunting, ada wadah ataupun ember, terus ada tawenan ataupun alas pemotong, blender ataupun lumpang untuk menumbuk si daun-daun kering tadi supaya mudah terurai. Habis itu ada saringan dan ataupun ayakan. Nah, bagaimana sih cara proses pembuatannya? Yang pertama itu kita harus kumpulin dulu nih daun-daun keringnya. Nah, habis kita kumpulin daun-daun kering tersebut, kita harus cacah daun tersebut biar daun itu tuh mudah terurai. Yang ketiga, kita jemur hingga kering. Nah, selanjutnya kita bisa tumbuk ataupun blender supaya daun-daun itu tuh halus ataupun mudah nanti untuk diuraikan. Yang selanjutnya kita ayak dulu nih bubuk daunnya, campur sedikit dengan tanah dan tambah E4. Kenapa sih ditambah E4? E4 ini nih fungsinya tuh untuk memudahkan penguraian daun tersebut. Bagaimana sih cara pengaplikasiannya? Yang pertama ditabur nih di permukaan tanah, lalu dicampur dengan media tanam. Diletakkan pada lubang tanam saat menanam bibit, dijadikan pupuk susulan nih setiap 2-4 minggu. Terus disiram ringan setelah diaplikasi. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Ini bahan organik itu sangat penting untuk kesuburan dan kesehatan tanah. Sumbernya banyak dan mudah didapat. Sisa tanaman dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat. Penggunaan pupuk organik membantu pertanian berkelanjutan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.